One on. Selamat datang kembali semuanya. Halo, kita ketemu lagi di sini di podcastnya Three Ons. Dan hari ini bersama dengan Hauna. Ya, aku yang mau mandu nih di podcast hari ini. Dan kita kedatangan tamu spesial sekali. Salah satu partner dari HR Academy juga ya, Sohib. OKOC, tepatnya OKOC Kemanusiaan. Kita kedatangan Pak Salman. Boleh Pak Salman kita sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Three Ons. Three Ons, betul. Insya Allah kita akan sharing-sharing nih OKOC Kemanusiaan. Temanya adalah wakaf beredar. Ya. Siap. Oke, mungkin Pak Salman boleh agak deketin lagi juga. Oke. Terus kita nih mau ngebahas tentang wakaf hari ini. Jadi cukup menarik ya, karena ini kadang suka jarang juga diomongin. Tapi tadi kita sempat ngobrol dikit ya sebelum mulai tadi, dan itu wah, aku juga cukup merasa tertarik ya. Cukup merasa tertarik tentang wakaf ini, dan itu keren banget. Kita coba dengerin nih apa yang mau disampaikan dari Pak Salman ini. Dan kira-kira mungkin sebelum kita masuk ke wakaf yang mau disampaikan tentang apa, atau apa yang paling menarik dari yang mau disampaikan sama Pak Salman, mungkin dikenalin dulu nih wakaf itu apa gitu ya. Terus apa sama kayak sedekah, atau ya mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya tentang wakaf, belum tahu mendalam pastinya tentang wakaf, boleh dikasih kenalan dulu nih. Gitu, silakan. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Habibi. Saya diamanahi menjadi ketua OKOC Kemanusiaan, di mana OKOC Kemanusiaan itu salah satu penggerak di OKOC Indonesia yang konsen fokus di sosial kemanusiaan. Nah, ngomongin soal wakaf nih Mbak Hauna ya. Saya juga baru belajar tentang wakaf. Saya baru jatuh cinta dengan wakaf. Ya, benar. Masya Allah. Jadi ternyata wakaf ini lebih dahsyat daripada CSR, lebih dahsyat daripada zakat, infak, sedekah, karena ada beberapa alasan. Nah, gitu. Jadi mungkin saya informasi latar belakang kenapa OKOC Kemanusiaan terus sekarang konsen di wakaf gitu ya. Boleh, silakan. Jadi awalnya OKOC Kemanusiaan itu adalah lembaga mitra pengelola zakat atau MPZ daripada Dompet Duafa. Dan kita alhamdulillah sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun kita udah mengelola dana zakat, infak, sedekah dari para donatur ya. Alhamdulillah sudah kita salurkan di tahun 2021 kemarin, dan belajar dari situ kita memahami bahwa ternyata untuk yang namanya penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan itu sesuatu yang berbeda. Jadi gini, kan namanya OKOC Kemanusiaan itu kan fokus di humanity ya, kemanusiaan gitu. Jadi kita lebih banyak memiliki program-program yang langsung bersentuhan dengan ya kalangan ekonomi D dan E lah gitu. Jadi yang memang menengah ke bawah dan memang benar-benar membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bahwa OKOC Kemanusiaan adalah IGD-nya OKOC. Jadi banyak sekali permohonan bantuan itu dari 80% dari member-member OKOC. Nah, dari situ kita sudah menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah ini dan habis gitu. Ya artinya zakat, infak, sedekah kan harus disalurkan kan? Iya, betul. Sudah disalurkan dan habis gitu. Sampai disalurkan aja gitu. Iya. Sehingga kita berpikir bahwa gimana biar kita punya dana itu sustain, berkelanjutan dan tidak habis. Benar-benar. Ya kan berapapun kalau kita mengumpulkan dana zakat dan menyalurkannya, termasuk infak, termasuk sedekah, itu kan kayak zakat diberikan kepada 8 asnaf penerima manfaatnya. Untuk sedekah dan infak untuk semuanya ya, artinya berbagai kalangan bisa. Tapi kan itu habis gitu loh. Artinya langsung disalurkan dan ya sudah gitu, tersalurkan gitu. Nah, kita belajar dari situ, wah gimana caranya kalau misalkan dana ini tetap abadi, dana ini tetap
ada, dana ini tetap berkembang, hasilnya baru kita sedekahkan. Oh, ya, Jadi ketemulah wakaf. Jadi wakaf ini latar belakangnya kita awalnya belajar dengan eh, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan sampai sekarang yang mengajari kita, yang membimbing kita. Dan alhamdulillah per November kemarin kita sudah menjadi inkubator nazir. Masya Allah. Inkubator nazir itu adalah salah satu metode bagaimana lembaga yang baru berdiri itu bisa menjadi nazir wakaf. Gitu. Karena begini, kita harus pahami bahwa yang berhak, yang bisa mengelola dana wakaf, mengumpulkan dana wakaf itulah nazir wakaf. Kalau misalkan tidak mendaftarkan diri sebagai nazir wakaf, maka itu dianggap secara undang-undangnya adalah ilegal. Tidak boleh mengelola. Tidak boleh mengumpulkan, mengelola, bahkan menyalurkannya nggak boleh. Itu amanah undang-undang ya, dan ada PP-nya gitu. Oh. Artinya gini, mungkin banyak teman-teman dan orang-orang di luar sana, banyak orang yang pengen berwakaf, asal berwakaf gitu. Ya, bisa nggak berwakaf tanpa melalui nazir? Ya mungkin jawabannya adalah bisa. Tapi boleh nggak? Ini antara bisa dan boleh, ini kan sesuatu yang berbeda. Beda, ya. Karena kalau ya wakaf, saat kita berwakaf ya sudah, itu ya mungkin ya artinya secara pahala itu ya sampai gitu kan. Cuma permasalahannya kan begini nih, kita pernah mendengar di TV-TV, mungkin di berita-berita media sosial juga, ada orang tua kita itu dulu pernah berwakaf, nah gitu kan, entah dalam bentuk masjid, tanah kuburan, atau mungkin pesantren gitu ya. Tapi kita menyerahkannya bukan ke nazir wakaf. Dianggaplah seorang kiai atau siapapun yang diamanahi gitu kan, untuk mengelola itu, tapi dia bukan nazir. Sehingga apa? Tidak memiliki sertifikat wakaf. Nah, siapa yang bisa mengeluarkan sertifikat wakaf itu? Untuk wakaf uang itu LKSPBU ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kalau untuk tanah dan lain sebagainya itu KUA. KUA ya. Dalam hal ini melalui nazir wakaf. Artinya gini, kalau misalkan dulu orang tua kita sudah mewakafkan tanah itu, terus kepada seseorang yang hanya dianggap ya sesepuh atau siapapun itu gitu kan ya, terus kita meninggal, orang tua kita meninggal, nah anak cucunya kan banyak nih ceritanya ya, menggugat tanah itu. Jadi anggaplah tanah itu ribuan meter gitu kan ya, hektaran gitu kan, yang secara finansial, secara nominalnya itu bisa diuangkan atau gede lah gitu loh. Itu ada potensi digugat. Dan secara hukum itu ahli waris karena dia memiliki sertifikat tanahnya. Maksudnya iya, gitu ya. Karena nazirnya nggak tersertifikat juga ya. Arti saat misalkan sidang di pengadilan dan lain sebagainya, maka ahli waris ini menang. Sehingga bangunan tanah dan pesantren atau apapun itu di atasnya itu bisa diambil, dihilangkan atau diruntuhkan dan lain sebagainya, atau dikomersilkan, mau dijual dan lain sebagainya, itu bisa. Ini belajar dari sini bahwa kita tidak boleh sembarangan berwakaf. Harus nazir bisa menunjukkan bukti legalitasnya. Dari mana? Dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, itu yang berhak mengeluarkan sertifikat nazir ya, gitu loh. Artinya kalau udah terdaftar sebagai nazir wakaf itu boleh, gitu loh. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sertifikat wakafnya, gitu loh. Jadi nanti kalau kita berwakaf, harus yang ngajak berwakaf itu harus bisa menunjukkan dua itu, sertifikat nazirnya, yang kedua adalah sertifikat wakafnya. Wakafnya berarti untuk yang memberi wakaf. Ya, jadi saat kita berwakaf itu nanti kan ada ikrar wakaf ya. Jadi di situ ada ikrar wakaf sama sertifikat wakafnya. Kalau
dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti bisa jadi itu nazirnya abal-abal, bodong. Dan sekarang banyak kasus terjadi eh, apa namanya, penggalangan dana yang model seperti itu, disinyalir ada terorisme, ada pencucian uang, ada pokoknya ini hubungannya dengan pidana lah, dan itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Nah, ini penting buat teman-teman siapapun yang sekarang pengen berwakaf itu harus ke nazir yang legal, ya kan. Yang kedua harus bisa menunjukkan sertifikat wakafnya kalau kita sudah berwakaf nanti. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan itu, nah jangan. Nah, itu alhamdulillah Oke Cuk Kemanusiaan sekarang sudah menjadi inkubator nazir dari Wah. Nazir Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Jadi alhamdulillah nih, tadi berawal Oke Cuk Kemanusiaan itu menjadi mitra pengelola zakat dari Dompet Duafa yang bisa mengelola zakat infak sedekah. Sekarang udah lengkap dengan Zakat, infak, sedekah, wakaf. wakaf. Wah, Wah, Masya Allah. alhamdulillah ini. Alhamdulillah, Jadi keren banget. ini baru November kemarin dan penandatanganan legalnya baru sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi memang itu proses yang panjang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan gitu loh. Pastilah ya. Alhamdulillah kita sudah resmi menjadi inkubator nazir dan harapannya ke depan kami di Oke Cuk Kemanusiaan bisa menjadi nazir wakaf sendiri gitu. Biar langsung mengelola ya. Yes, itu sih Mbak Hauna di awal-awal ini. Mungkin teman-teman yang mungkin belum paham gitu ya, ini boleh menjadi referensi. Untuk belajar wakaf ya, mendalami nanti kalau ada dari penjelasan Pak Salman tadi yang tertarik nih gitu kan bisa belajar lagi lebih dalam lagi gitu ya. Yes. Oke, terus kayaknya nih kalau misalnya udah tahu tentang wakaf, terus cukup menarik perhatian, terus pengen nih berwakaf, dan tadi juga sudah disinggung Oke Cuk Kemanusiaan sudah menjadi inkubator nazir. Berarti mengelola nazir-nazir juga ya, atau gimana tuh? Mengelola dana wakaf, mengumpulkan dana wakaf. Mengumpulkan dana wakaf. Oke. Berarti kira-kira yang dilakukan atau yang mau diberikan kepada teman-teman atau kepada orang-orang gitu dari Oke Cuk Kemanusiaan sendiri tuh apa nih di sisi wakaf ini nih kira-kira? Mungkin sebelumnya gini Mbak, saya ingin sharing ke teman-teman yang Boleh lain. banget. Wakaf itu kan tadi kita sudah harus pahami bahwa lebih dahsyat daripada zakat infak dan sedekah. Maksudnya adalah sama-sama instrumen untuk beramal, tapi di sini modal atau aset atau pokok itu tidak berkurang. Nah, gitu loh. Iya, betul. Jadi ini ada hadisnya ya. Hadis ini mungkin awal pertama kali konsep wakaf yang 15 abad yang lalu itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Jadi saya ada contekan sedikit, yaitu dari hadis Bukhari nomor 2565 dan hadis riwayat Muslim nomor 3085. Jadi saat itu sahabat Abdullah bin Umar itu memiliki tanah dan menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tanah ini. Baiknya diapain ya? Karena ini cuma satu-satunya tanah yang saya punya gitu loh. Kata Rasulullah begini, tanahmu itu jangan dijual, jangan diwariskan, jangan juga dihibahkan. Pokoknya tahan aja tanahnya. Nah, wakaf itu artinya menahan. Ya ini ditahan dulu, ya kan? Nah, kelola tanahmu itu, tanami jagung, tanami ubi, tanami apapun gitu ya, ibaratnya kan, diproduktifkan. Hasilnya sedekahkan. Ini konsep wakaf yang 15 abad yang lalu sudah dicontohkan Rasulullah. Ini ada hadisnya seperti itu. Nah, tadi perintahnya ditahan. Nah, setelah itu kata Rasulullah, hasilnya ini kamu kelola secara produktif ya. Ya jadikan tanah ini menghasilkan sesuatu. Nah, sedekahkan ke fakir miskin, ya kan. Dalam hal ini nih saya bacakan ya. Dalam hal ini adalah diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat,
untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, menjamu tamu, dan untuk Ibnu Sabil. Artinya sedekahin, hasilnya sedekahin. Sedekahin hasilnya. Dan nah, ada yang menarik adalah orang yang mengurusinya, nazirnya. Orang yang mengurusi itu ya, kalau zakat kan amil ya. Ini juga ada amil wakaf ya. Yang ngurusi lah, yang mencatat, yang segala macam yang ngurusi itu boleh mengambil sebagian yang ma'ruf. Artinya ya kalau ada hasil dari situ bolehlah biaya operasional diambilkan gitu loh. Nah, gitu. Jadi ini mirip dengan kita ngurus bisnis. Ada modal, ya kan? Ada modal, terus dikelola modal ini jadi usaha, ya kan? Usaha ini menghasilkan, hasilnya disedekahin ke tadi fukara, gitu kan? Apalagi tadi memerdekakan budak, kerabat, kepentingan, termasuk juga boleh disedekahin ke ahli waris kita. Jatuhnya Itu boleh sedekahkan ke ahli waris. Jadi disedekahkan hasilnya, bukan tanahnya, hasilnya, gitu loh. Ini konsep awal yang saya pelajari bagaimana wakaf ini muncul pertama kali, ya. Jadi ini menarik. Jadi saat tanah itu ditahan, dikelola, menghasilkan, hasilnya disedekahin, dan pengurusnya, yang ngurus itu boleh ngambil sebagian dari situ. Nah, inilah namanya amil wakaf atau ya nazir wakaf itu tadi. Itu. Jadi ini kan jadi keren ya. Sehingga tanah itu tetap utuh dan menghasilkan, dan orang yang mengelolanya itu mendapatkan hasil dari situ juga, boleh gitu loh. Yang ma'ruf artinya ya yang sesuai lah gitu loh. Etika gitu kan. Jangan juga ngambil semuanya, itu nggak boleh. Untuk kepentingan nazir itu nggak boleh. Jadi yang sedekahnya nggak ada dong ya. Nah gitu ya. Ini awalnya gitu loh. Sehingga konsep ini terbawa sampai sekarang. Alhamdulillah menjadi abadi konsep ini, yang justru malah dilakukan atau dipraktekkan oleh orang-orang Barat. Kalau tidak salah saya dengar ya, baca sebuah literasi gitu, bahwa Bill Gates itu melalui foundationnya dia, gitu kan, Bill Gates Foundation ya, itu tuh mengumpulkan 200 orang kaya seluruh dunia, ada dari 23 negara, untuk berkomitmen menyumbangkan separuh dari hartanya untuk diwakafkan. Jadi pokoknya ditahan, hartamu dikelola di sini, ditahan, nggak boleh hilang, nggak boleh rusak, nggak boleh habis, nggak boleh berkurang gitu ya. Itu sudah dilakukan. Dan itu kan sebenarnya kan konsepnya konsep wakaf. Iya. Dan tahu nggak terkumpul berapa? Banyak pasti. 9.000 triliun. Wow. Bisa kebayang? 9.000 triliun untuk kayak apa duitnya gitu kan? Utang luar negeri kita aja berapa? 6.000 kan? Iya. Ini 9.000 triliun dari 23 negara. Dan salah satu yang nyumbang adalah pemilik Facebook. Nah, Om Mark gitu kan. Itu. Jadi mereka patungan gitu kan. Yuk kita ngumpulin gitu kan. Dari hasil usaha kita itu kumpulin, set, ditahan. Tidak boleh dirusak, tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang gitu ya. Dan itu luar biasa, bisa untuk membiayai macam-macam kegiatan sosial dari Bill Gates Foundation itu. Dan ini kalau diadopsi oleh kita, ini akan menjadi keren sekali. Saat kita memiliki uang yang dikelola secara kolektif seperti itu, terus ditahan, ya kan, secara undang-undang dilindungi, terus dikelola hasilnya untuk kemaslahatan umat. Ini cakep. Ini konsep wakaf sesungguhnya. Iya. Makanya ini jadi menarik saat zakat, infak, sedekah itu adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Kemanusiaan selama 1 tahun ini, penanggulangan kemiskinan. Nah, kita butuh mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau kemarin semangatnya adalah ayo kita hanya membantu sandang, pangan, papan, segala macam gitu kan. Nah, kita pengen yuk kita berikan pendidikan yang layak.
kita berikan kesehatan yang gratis misalkan gitu kan. Kita berikan mereka pelatihan, pendampingan. Kita kasih modal. Ini kan jadi keren. Iya, iya. Kan kalau kita belajar kurikulumnya OKOC itu kan ya, 7 Iya, top, 7 top benar. 7 OKOC Prima itu kan, menuju Prima gitu kan. Itu kan ada satu rentetan di mana yang terakhir adalah permodalan. Permodalan. Dan selama ini mungkin ya, tahap itu sudah dilakukan oleh para penggerak. Cuman di tahap yang ketujuh itu hanya dikasih akses permodalan, betul nggak? Akses. Nah, gitu. Nah, dengan hadirnya dana abadi yang kita punya, itu bukan lagi akses. Langsung permodalan. Tuh, modal udah ada. Oh iya, iya. Tinggal lu manfaatin. Gitu loh. Ini kan jadi keren ini. Makanya saat saya ketemu dengan Coach Wulan, kita membicarakan bahwa ada konsep yang menarik seperti ini. Akhirnya kita klop gitu loh. Artinya apa, teman-teman di HRA terutama nanti itu nggak usah bingung-bingung. Uang modal udah ada kok. Nah, kalau kita rutin nih seluruh member HRA itu berwakaf, terus 1 tahun bisa ngumpulin puluhan miliar, ya kan? Dan ini bisa loh gitu loh. Bisa. Dari yang sepele, wakaf mulai dari 50.000 dan wakaf semudah belanja online, wakaf semudah transfer. Ini kan kita baru kenal kan, baru ngerti konsep ini. Saya pun juga sama Mbak Hauna. Dulu, wah wakaf itu saya harus punya aset dong. Punya Saya harus tanah punya ya, tanah, gitu. saya harus punya lahan. Iya. Nah, dengan adanya wakaf uang ini mempermudah, ya kan? Mbak Hauna pernah berwakaf belum? Saya belum. Nah, harus pecah telur. Yes, ya kan? betul. Nanti setelah ini langsung mulai berwakaf, mulai dari 50.000 Mbak, dan tercatat, dan besok Mbak Hauna akan mendapatkan sertifikat wakaf dan ikrar wakaf. Keren nggak? 1 hari besok. Ya, ada proses ada proses. Tenang aja ya. Sistem lagi dibangun dan insya Allah sih nanti bisa real time ya. Wow. Minimal itu sudah bisa dilihat dulu. Ya, sudah bisa dilihat dulu bahwa kita sudah terdaftar, sudah ada ikrar wakafnya. Secara resminya nanti akan dikirim ke email gitu. Wow. Itu seperti itu. Dan ini milenial banget ya. Ini cocok untuk kalangan milenial. Karena milenial digital ya. Iya, gitu, yang sudah digitalisasi gitu-gitu ya. Yang sudah terakselerasi langsung ke, mungkin ya integrasinya kan ke pembayaran ya, terutama itu kan ke Dana, GoPay, iya. transfer gitu-gitu. Jadi sambil rebahan kita tuh bisa berwakaf gitu loh. Kan asik ya. Keren banget. Dan ini menjadi dana abadi. Mbak Hauna dari HRA, maka ini akan menjadi dana abadinya HRA. Dana abadi, pahala abadi. Nah, Betul. jadi ada dua ya. Yes. Pahala abadi gitu ya. Keren ini. Saya baru tahu ada istilah. Itu Mbak. Kan Jadi mengalir ya Mas. Jadi tadi kalau zakat infak sedekah itu sifatnya jangka pendek, hanya untuk penanggulangan kemiskinan gitu ya. Untuk orang-orang di luar sana, untuk orang-orang yang perlu kita bantu itu, dengan adanya instrumen wakaf ini nggak cuma ditanggulangi, tapi dientaskan. Karena ini jadi proyek jangka panjang. Makanya kita kan butuh dana jangka panjang yang tidak habis gitu loh. Dan ini kesimpulannya satu, hanya dengan wakaf. Dan ini sudah, mohon maaf ya, ini udah sering kita dengar, mungkin kita sekolah di luar negeri gratis kayak di Al Azhar atau mungkin di Timur Tengah lah gitu kan. Banyak sekolah-sekolah gratis gitu kan. Iya. Tahu nggak itu dananya dari mana? Wakaf. Wakaf di negara sana? Wakaf, iya. Jadi orang-orang, kan kita banyak sekolah di luar negeri itu kan sekolahnya gratis tapi living cost-nya aja kan yang bayar gitu loh. Semacam beasiswa. Dan ini bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Kita bisa grab dana abadi untuk mendirikan yayasan, gratisin gitu kan. Itu bisa gitu loh. Bahkan kita bisa mendapatkan operasional dari hasil yang ada di sini. Kan keren ya. Jadi saya tuh bermimpi bahwa ini adalah sebuah perubahan besar saat kita bisa memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, layanan apapun gratis ini dengan wakaf, dari wakaf itu wakaf ya. ini. Gitu. Nah, ada yang menarik ceritanya. Saya juga baru dengar kemarin itu bahwa ternyata di Arab itu dulu ada nenek moyangnya orang Aceh itu sudah mewakafkan tanah di Arab gitu. Dan kalau tidak salah itu tanah itu sudah menjadi gedung perhotelan atau apa gitu ya. Nah, tanah wakaf itu oleh wakifnya dulu itu ikrarnya adalah
nanti hasil dari tanah wakaf ini diberikan ke seluruh jamaah umroh atau haji dari Aceh. Makanya jangan salah, jangan heran ya. Kalau teman-teman mungkin ada kenalan dari Aceh, teman dari Aceh, atau mungkin saudara yang tinggal di Aceh dan pulang haji dan umroh itu dapat sangu, dapat uang Wah, saku. Tahu nggak uang saku itu dari mana? dari wakaf itu ya? Dari usaha tanah wakaf yang dulu nenek moyang mereka sudah wakafkan di tanah Wah, sana. Ini kan jadi menarik. Kalau iya. kita pulang dari umroh kan nggak dapat sangu ya. Di sana dapat. Kalau nggak salah nih tahun-tahun kemarin ya sebelum pandemi itu setiap jamaah dapat 4,5 juta. Keren nggak? Keren Wow. banget kan? 4,5 juta. Itu loh. Berarti begitu produktifnya tanah itu sehingga menghasilkan wakaf itu menghasilkan diputar jadi bisnis, menghasilkan income dan itu disedekahin. Dan itu boleh seperti itu. Keren kan? Keren banget. Nah, ini kalau ngomongin wakaf saya itu Ih, baru seru banget. seujung kuku, tapi ini saya udah ini keren banget ini. Ini jawaban masalah-masalah yang ada di umat ini sebenarnya. Dengan instrumen wakaf, insya Allah ya. Dan alhamdulillah kita kemarin secara resmi wakafpreneur kita ini diresmikan oleh Pak Menteri, Pak Wah. Menparekraf, Pak Sandiaga Uno. Beliau yang sekaligus sebagai founder daripada OKC Indonesia. Beliau tanggal 22 Januari 22 Januari 2022 ya. 22. Itu di Kinasih Depok kita kemarin menggelar acara kick off wakafpreneur dan alhamdulillah Wakafpreneur. saat itu beliau secara resmi launchingkan wakafpreneur. Wah, Masya Allah, Gitu. keren Jadi banget. insya Allah ini menjadi solusi buat teman-teman pelaku UMKM karena ada instrumen yang lain di mana dengan berwakaf uang di OKOC ini menjadi dana abadi permodalan UMKM OKOC. Jadi nanti teman-teman boleh dilihat kita sudah punya project di dashboardnya pasifamal.id. Jadi kita udah kerjasama untuk mengelola dana wakaf ini dengan digitalisasi sehingga kita pakai platform namanya pasifamal.id. Nah disitulah kita akan langsung bisa akses project amal yang akan kita bangun. Oh, iya, Jadi iya. di situ ada namanya dana abadi permodalan UMKM OKOC. Nah, nanti seluruh UMKM yang ada di OKOC itu bisa berwakaf di situ dan berhak untuk mengakses permodalan UMKM dari wakaf itu. Nah, instrumennya seperti apa? Bagaimana nanti mendapatkan atau mengakses dananya untuk bisa dilendingkan ke UMKM. Nah, itu nanti ada mungkin sesi khusus ya. Ah, oke. Sesi khusus. Boleh Tapi banget. insya Allah ini menjadi jawaban bahwa di OKOC nggak cuman akses permodalan bukan, tapi sudah disediakan Sudah modalnya. disediakan modal. Dan itu sesuai dengan jalurnya penggerak masing-masing. Artinya teman-teman dari HR silahkan nanti wakaf yang terkumpul dari teman-teman HR ini bisa diakses. Bisa diakses oleh teman-teman Hera sendiri ya. Gitu. Ini keren, ini keren. Ini keren banget sih emang. Dan kalau tadi konsep awalnya ya dari sahabat Nabi, sahabat Rasul itu aku tiba-tiba kepikiran lagi kalau memang isi dari Al-Quran dan segala kisah yang diturunkan itu bagaimanapun sifatnya abadi ya, tidak lekang oleh waktu walaupun zaman sekarang gitu ya. Tapi tadi udah diceritain juga itu malah menjadi solusi gitu kan dari masalah yang ada di umat sekarang gitu. Dan kita sebenarnya cuman perlu gimana sih pinter-pinternya ngelola ya, gimana pinter-pinternya ngelola inovasi gitu ya, gimana caranya, karena prinsipnya sendiri sih akan terus abadi ya Pak Salman ya, akan terus abadi, terus tinggal gimana kita ngelolanya. Salah satunya wakafpreneur tadi ya. OKOC memiliki suatu program tuh wakafpreneur untuk membantu permodalan di UMKM, salah satu output nantinya ya. Ya. Nah, Jadi gini Mbak Hona, saat saya mulai kenal dengan YEWI Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia itu maka kami mulai berpikir bahwa wakaf itu bisa ya untuk permodalan. Ternyata itu bisa. Jadi nanti di OKOC Kemanusiaan
yang sebagai dalam hal ini kan inkubator nazirnya ya, itu nanti akan ada di bawahnya jalur-jalur penggerak gitu loh. Ya. Jadi ada ratusan penggerak yang ada di OKWC itu boleh mengajukan proyek wakaf. Ah. Artinya gini, ngumpulin sendiri nanti akan disalurkan sendiri itu bisa. Dalam hal ini ya ngumpulin sendiri itu berdasarkan platform yang sudah kita buat. Iya, iya. Yuk kita sama-sama ngumpulin gitu ya. Karena apa? Literasi tentang wakaf ini kan masih belum tersentuh ke kita, keluarga kita gitu. Sehingga potensinya itu dari kita sendiri itu besar gitu loh. Bayangin ya Mbak Hona, dari saya terus ngajak istri saya, anak saya, kakak saya, orang tua saya, dua, mertua, dua, Iya. paman, bibi dan lain sebagainya ya. Saudara yang lain gitu kan, kakak adik segala macam. Jadi potensinya kita itu bisa mengajak minimal 10 orang untuk berwakaf melalui OKWC Kemanusiaan gitu loh. Dalam hal ini misalkan dari penggerak HRA, berarti akan lewat jalurnya penggerak HRA. Sehingga kalau 10 orang aja berwakaf dari kita, berarti sebulannya ada 500.000 dana abadi yang terkumpul. Kalau sebulan 500.000, setahun 6 juta. Iya. Kalau member HRA itu ada 1.000 orang, berarti dana abadinya berapa tahun ini? 6 miliar. Iya, 6 miliar. 6 miliar itu kalau satu UMKM itu berhak untuk bisa mengakses permodalan senilai 10 juta. Berarti berapa UMKM yang bisa dibantu? Dalam hal ini permodalan yang tanpa bunga, tanpa denda, tanpa BI checking gitu kan, Oh iya. tanpa ribet gitu ya. Pokoknya mudah dan sederhana deh gitu loh. Nanti kan yang validasi kan ketua-ketua penggeraknya kan gitu. Iya. Dia udah terdaftar belum di OKWC gitu kan. Ini aktif gak gitu. Kan gitu. Sudah ngikuti 7 top OKWC belum gitu kan. Itu kan kewenangan dari ketua-ketua penggerak kan. Penggerak, ya. Gitu. Sehingga kalau orang pakai akses asal akses nggak bisa juga. Harus melewati beberapa tahap administrasi yang memang dia layak untuk mendapatkan permodalan itu gitu loh. Karena nanti yang bisa memberikan rekomendasi bahwa ini layak untuk dibantu pembiayaannya UMKM ini itu dari ketua penggerak. Ketua penggerak. Nanti dari OKWC Kemanusiaan juga akan mengetahui gitu loh bahwa oh memang ini layak, oh ini memang usahanya bagus, perlu dibantu permodalan, perlu diberikan permodalan, ya udah kita bantu gitu. Nah, kita sedang siapkan untuk platformnya satu lagi. Kita sedang kerjasama dengan salah satu platform digital yang insya Allah akan launching di bulan ini. Oh. Jadi nanti mulai bulan depan itu kalau memang sudah terkumpul akan bisa langsung dilandingkan ke UMKM. Masya Allah. Cuman kan ya nggak terus langsung dilandingkan gitu, nggak juga gitu loh. Jadi perlu tahap-tahap yang memang harus dilalui, yang memang layak dia untuk diberikan permodalan gitu loh. Bukan diberikan ya, dipinjami. Nah, dalam hal ini adalah minjam ya, karena kan dana harus kembali. Gitu Oh loh. iya, karena wakaf nggak boleh berkurang ya. Nggak boleh berkurang. Jadi dipinjami, nah dengan memberikan bagi hasil. Nah, dengan dalam hal ini adalah mudorobah muqoyadah. Jadi memberikan bagi hasil atas pengelolaan bisnis dia gitu loh. Jadi kan sama-sama dengan halnya kita pinjam di bank syariah gitu kan ya, akadnya adalah mudorobah gitu kan. Nah, itu sama gitu loh. Karena kembali lagi ini harus kembali utuh gitu kan, dan mereka diharapkan bisa memberikan bagi hasil dari pengelolaan dana itu. Untuk apa bagi hasilnya? Yang tadi saya bilang bahwa harus produktif dan menghasilkan untuk disedekahkan. Nah, ini nanti bagi hasil ini kita akan kelola kembali dalam bentuk sedekah. Jadi sebenarnya dari HRA untuk HRA. Iya sih, Gitu loh. benar-benar. Dari member untuk member gitu. Dan ini sangat-sangat menarik. Sehingga apa? Orang itu nanti akan berbondong-bondong akan masuk ke HRA.
gitu loh. Betul, betul. Modal udah disiapin Iya. dan bagi hasil itu kecil loh, artinya ya ekuivalen ya, di bawah bunga-bunga bank itu ekuivalen lah, artinya ya murah dan mudah lah gitu loh. Insya Allah untuk mencicil pokok dan bagi hasilnya itu terjangkau lah gitu. Itu seperti itu. Dan bisa kebayang ya kalau misalkan tadi 6 miliar terus berapa UMKM di HR yang bisa dibantu kan. Kalau misalkan jangkanya 1 tahun itu berarti tahun depan kan kembali lagi Iya, utuh tuh kembali 6 lagi. miliar. Gitu kan keren sekali. Terus nggak menutup kemungkinan untuk nambahnya. Nah, itu. Wah, Ini wah, ini nih keren yang banget ya. saya bilang tadi bahwa ini adalah sebuah terobosan dan wakafpreneur ini insya Allah juga menjadi bagian dari penciptaan lapangan kerja. Wah, Karena apa? Yang tadi saya sebutkan di hadis itu bahwa pengurus atau orang yang ngurusi boleh mendapatkan sebagian hasil iya, atau iya, mengambil iya. sebagian hasil yang ma'ruf kan Benar-benar, gitu loh. iya, Artinya iya. gini, saat kita kelola ini platform ini ngajak yuk berwakaf gitu kan. Nah, setiap orang berwakaf itu kan nanti ada administrasi. Administrasi itu apa? Kita kalau transfer bank ada biaya administrasi nggak? Oh iya, benar. Cuman itu dikasihkan ke siapa? Ke Banknya kan? banknya, iya. 6.500 gitu kan ya. Kembali nggak ke kita? Enggak. Enggak. Nah, ini yang hebat. Saat kita nanti ada administrasi 10.000, ya kan? Itu nanti akan kita kembalikan dalam bentuk ujroh. Nah, ujroh itu apa? Ini teman-teman. Ujroh itu adalah penghasilan saat kita mereferensikan atau mengajak orang berwakaf. Oh, Kan syiar wakaf. iya, iya, iya. Boleh betul, kan? betul. Hadisnya kan boleh mengambil sebagian dari pengelolaan kan gitu loh. Tanpa mengurangi pokok wakaf. Gitu. Jadi nanti saat mulai berwakaf 50.000 itu ada biaya administrasi 10.000 Hmm, untuk payment gateway, untuk menerbitkan sertifikat LKSPWU gitu-gitu. Ya kan ada biayanya, Iya. kertasnya atau minimal adminnya gitu-gitu kan Iya, ya. operasional nah, itu kan operasionalnya. Nah, itu. Dan ini jadi menarik. Kenapa saya bilang ini menjadi lapangan pekerjaan? Karena saat kita nih ya, tadi saya bisa ngajak keluarga saya 10 orang. Nah, keluarga saya ini bisa ngajak 10 orang lagi berarti akan ada 100 orang kan? benar-benar. Dan 100 orang ngajak 10 lagi. Berapa? 1.000 orang. 1.000 orang ini ngajak lagi berapa tuh? Jadi 10.000. 100.000 dong. Betul nggak? Oh ya. Jadi kan 10.000 jadi 100.000. Nah, Oh ya. kita ngomongin 1.000 aja. Jadi dari kita, keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita ajak ini bersiar wakaf semuanya. Ayo kita berwakaf 50.000 setiap bulan gitu-gitu ya. 1.000 orang. Ya kan? 1.000 ditambah 100 ditambah 10 gitu kan ya. Berarti akan ada kurang lebih 1.110 orang. Anggaplah lah kita ambil pahit-pahitnya 1.000 orang ini berwakaf semua setiap bulan. 50 ribuan. Enteng. 50.000. Betul gak? Om kita COD aja 100.000 ya minimal gitu kan. Gitu-gitu kan ya. Apalagi mama gitu kan ya. Iya. 50.000 setiap bulan enteng. Sangat-sangat enteng insya Allah kalau kita niatkan bener gitu ya. Iya. 50.000 kali 1.000 orang. Berarti berapa? 50 juta. Di HRA setiap bulan ada dana abadi 50 juta. Kalikan 1 tahun. Wah. Berapa? 12. 600 Iya. juta. Betul gak? Betul ya? 600 juta. 600 juta itu bisa berapa penerima manfaat? Berapa UMKM bisa dibantu permodalannya? Keren nggak? Dan tahun depan itu balik lagi loh. Kan gitu. Dan ini jadi dana abadi. Yes. Wah. Dan memungkinkan untuk digulung lagi lebih gede lagi enggak? Bisa. Bisa banget. Nambah juga bisa ya? Nambah bisa. Itu tadi baru 50 ribuan. Nah, Baru, kalau ya. saya pengen. Jadi kan wakaf yang 50.000 itu disebut wakaf kolektif. Nah, orang coba-coba berwakaf itu namanya wakaf Iya, kolektif gitu kan ya. Dan itu bisa mendapatkan sertifikat saat sudah terkumpul 20 orang. Jadi LKSPWU itu akan menerbitkan sertifikat dan ikrar wakafnya itu saat sudah terkumpul 1 juta. Jadi nanti akan ada sekitar 20 nama
di sertifikat itu salah satunya adalah nama kita gitu loh. Iya. Dan itu dicampur dari wakif-wakif yang lain gitulah kurang lebih. Nah, baru nanti akan di email sertifikat itu. Dan saat kita sertifikat terima wakaf, saat kita wakaf terima sertifikat. Jadi kalau misalkan kita sebulan tiap hari wakaf, maka setiap bulan 30 sertifikat. Nah, kalau misalkan setiap hari kita berwakaf 50.000 selama 1 tahun, berarti nanti akan ada 365 sertifikat wakaf. Iya, benar Gitu. benar. Kalau setiap hari. Nah, kalau setiap hari, ya minimal setiap bulan lah. Setiap bulan 50.000 itu kan enteng ya. Dan ini dananya jadi dana abadi kok. Dan ini kembali kembali, ya? gitu. Artinya dari HRA untuk HRA. Dan ini menjadi keren sekali saat nanti teman-teman HRA, teman-teman para member ini kesulitan dalam hal untuk permodalan, nah bisa diakses gitu. Dan aksesnya itu by digital. Nanti ada platform khusus kita namanya Alami. Alami. Cuman ini lagi develop, mudah-mudahan segera selesai dan bisa langsung mengakses dana itu gitu loh. Cuman kan kita pengen dana ini abadi dulu, artinya kumpulan ini banyak dulu, nanti baru kita ada sesi khusus untuk landing gitu loh. Jadi ada sesi khusus kita undang Pak Sandi, Prof Indra gitu-gitu ya. Jadi permodalan UMKM HRA berbasis wakaf. Wah, ini kan jadi keren, ya kan? Ini jadi viral, ini akan menjadi orang berbondong-bondong untuk masuk ke HRA gitu. Gitu ya. Ini kan keren ya. Terus satu lagi yang terakhir teman-teman, karena sekali lagi bahwa pengetahuan tentang ini itu masih minim. Termasuk saya juga tahu baru beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Dan saya pikir bahwa saya dan teman-teman itu kurang lebih sama. Masih belum teredukasi dengan literasi wakaf yang sedemikian dahsyatnya gitu. Iya. Karena ini terbukti ya. Kalau nggak salah tahun 2018 itu Republika mengeluarkan sebuah berita bahwa total wakaf uang. Jadi pemerintah itu sudah gencar gitu. Cuman kan mungkin tidak tersentuh ke lapisan bawahnya gitu ya. Artinya tidak sampai ke kita tentang literasi wakaf itu. Jadi partisipan wakaf itu baru sedikit, 0, sekian persen. Nah, tahun 2018 itu ditarik ke belakang ya. Ya anggaplah 2020 ya. Biar ngitungnya gampang 10 tahun. 2010 sampai 2000 kan mulainya kan 2010 ya. 2010 sampai 2020 selama kurang lebih rentan 10 tahun itu wakaf uang yang terkumpul ya, yang terdeteksi, yang terakumulasi itu baru sekitar 300 miliar. 300 miliar itu per 10 tahun. Berarti per tahunnya berapa? Cuman 30 miliar. Bayangin ya. Kita harus ada pembanding yang komprehensif ya. Sejak 2000 nggak usah ngomongin sekarang ya. 2018. Selama 2018 sebelum pandemi itu total orang kita, maksudnya itu orang Indonesia itu yang ibadah umroh itu mendekati 1,1 juta jiwa. Umroh berapa sekarang? Ya anggaplah 30 juta ya. Setahun aja ada 33 triliun ibadah umroh. 30 miliar dengan 33 triliun. Ini perbedaannya gimana? Jomplang sih. Bumi dan langit. Langit ketujuh lagi gitu. Jauh sekali gitu loh. Kenapa demikian? Padahal sama-sama ibadah kan? Sama-sama ibadah gitu loh. Nah, kita semua ini nanti yang menjadi wakafpreneur atau orang-orang pejuang wakaf ini, inilah tugasnya bagaimana 30 miliar ini menjadi minimal mendekati 33 triliun setiap tahun. Kita siarkan wakaf uang ini, kita siarkan terus. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau orang itu nanti suka atau gemar berwakaf mulai dari 50 ribuan gitu-gitu ya, ini kan akan terkumpul dana abadi yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, yang keduanya ada yang menarik bahwa saat kita berwakaf terus pengen mendapatkan sertifikat yang atas nama kita sendiri, ini boleh. Satu atas nama kita sendiri. Itu namanya wakaf uang kolektif. Wakaf uang abadi. Kalau kolektif yang kalau kolektif tadi yang rame-rame. iya. Yuk kita 20 orang yuk kita berwakaf, terus nanti ada satu sertifikat, ada
di belakangnya adalah 20 daftar nama. Nah, gitu. Jadi kita rame-rame. Kenapa demikian? Karena LKSPWU akan mengeluarkan sertifikat itu kalau minimal 1 juta. Gitu loh. Kenapa sih kok nggak wakaf mulai dari 10.000 gitu kan ya? Karena apa? 10.000 terus biaya administrasi 10.000, makanya kan Habis. habis jomplang Iya. gitu ya. Nggak menarik gitu loh. Boleh berwakaf dikumpulin dulu 10.000 sampai 50.000 baru Iya, di iya, iya. storein, itu boleh gitu ya. Jadi biar biar enak gitu kan. Maksudnya biar eh apa ya, mudah lah gitu loh, sederhana. Artinya dengan uang jajan kita gitu kan, yang biasa buat beli ini kan, ini bisa kita mulai alokasikan buat berwakaf. Toh juga dananya kan jadi abadi. Iya. Dan itu transparansi. Artinya gini, kita bisa melihat di dashboard kita. Kalau nanti sudah menjadi wakafpreneur itu kita bisa melihat orang yang sudah kita ajak itu ada berapa orang, nominal jumlah wakaf yang sudah kita kumpulin, kita dan grup ini berapa. Nah, inilah tadi yang saya bilang bahwa ini sebagai solusi untuk penciptaan lapangan kerja. Kenapa? Kita udah mulai ngajak orang berwakaf. Terus kan ada ujroh. Iya. Nah, kalau tadi 1.000 orang berwakaf, kan sebulannya 50 juta. Nah, berarti akan ada 1.000 transaksi Iya, setiap bulannya, betul nggak? betul, betul. 1.000 transaksi kali 10.000. Sorry, bukan gitu ngitungnya. 1.000 itu kan ada layer 1, layer 2, layer 3 ya. Nah, secara sistem itu dibagi. Ada yang dapat 2.500, ada yang 1.500 gitu-gitu. Sampai layer keempat, terakhirnya adalah 250 perak. Artinya yang kedalaman keempat yang orang kita mengajak itu dapat per transaksinya 250 perak. Tapi lumayan kok gitu loh, karena potensinya gede banget. Ada teman-teman yang sudah menjalani ini bisa punya penghasilan 8 juta sebulan. Wah, Masya Allah. 8 juta itu terus menerus sampai kapan? Sampai 1.000 orang ini berhenti berwakaf. Ini namanya passive income, real passive income. Nggak kerja dapat duit. Iya, iya, iya. Tapi ya memang awalnya kerja sih ya, membangun tim gitu. Ayo share wakaf tiap hari gitu-gitu ya. Kalau mereka sudah terus berwakaf kan mau tidak mau nih, suka tidak suka. Setiap berwakaf ada biaya administrasi. Itulah yang namanya ujroh. Ujroh inilah dari 10.000 itulah dibagi buat sistem payment gateway-nya, buat nyetak sertifikatnya, buat laporan ke LKSPWU-nya dan lain sebagainya. Dan itu dibagi-bagi ada kurang lebih kalau nggak salah itu 4.500 yang akan dibagi ke 4 layer gitu loh. Memang kecil sih gitu kan, 2.000-an, 1.000-an gitu kan, tapi ini faktor kali. Betul. Dan potensinya gimana? Unlimited. Karena saat kita sudah mulai mengajak, terus orang ini mengajak dan lebih Iya. banyak lagi. Atau misalkan nanti HRA ini di seluruh dunia, seluruh Indonesia itu member HRA itu semuanya berwakaf. Wow, dana abadinya besar, ujrohnya juga besar. Oh iya benar. Nah itu, jadi ini saya bilang bahwa inilah solusi penciptaan lapangan kerja dari program Wakafpreneur. Dan ini ayo teman-teman HRA ini menjadi sebuah teknologi digital yang benar-benar bisa membantu para UMKM dengan Wakafpreneur ini. Sehingga apa? Nggak ada lagi ceritanya masuk ke HRA bingung modal dari mana gitu, nggak ada lagi. Udah ready kok 600 juta tadi atau 6 miliar tadi setahun kan gitu. Nah ini menarik ya. Jadi bisa mulai nanti teman-teman di HRA nanti kita bisa bikin acara-acara seperti ini, webinar, zoominar gitu-gitu, literasi tentang wakaf. Dan yang ngomong nanti bukan saya. Nanti saya akan undang teman-teman dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Karena mereka yang sudah paham betul karena riset mereka itu dari 2014. Langsung ke pakarnya. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin saya nggak bisa jawab, wah beliau ini ahlinya lah. Dan insya Allah nanti kita akan buat rutin di Oke Kemanusiaan. Jadi nanti teman-teman HRA misalkan pengen ngundang orang di daerah, teman-teman HRA daerah yang pengen tahu tentang wakaf, boleh nanti kita undang gitu. Nanti kita akan broadcast untuk zoominarnya gitu. Keren ya? Keren banget nih, satu potensi yang sangat besar ya untuk teman-teman juga. Dan insya Allah ya kita akan rencanakan nih literasi tentang wakafnya dan juga tadi program Wakafpreneur ya yang sekarang lagi di develop juga nanti untuk para member, para anggota dari HRA untuk masuk ke programnya gimana, mungkin sambil dengerin udah pada pengen juga nih ikutan nih, mungkin ada yang kayak gitu ya. Kita tunggu aja, nanti kita rencanain buat
mungkin nggak di podcast ini ya, karena ini kan kita Itu harus workshop ya. edukasi. Yes. Harus workshop. Jadi nanti ada session khusus tentang literasi wakaf. Jadi pengenalan lah tentang wakaf itu dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Terus lanjutannya ada namanya workshop. Workshop ini sudah nanti ke praktek. Jadi teman-teman wajib pakai laptop, ya kan? Kenapa nggak pakai HP? Karena dashboard itu perlu dibuka-buka gitu ya. Nah itu kadang di HP itu nggak muncul gitu loh. Jadi harus pakai laptop, ya kan, dengan jaringan yang stabil gitu-gitu. Nah nanti kita langsung bisa pecah telur. Seumur-umur belum berwakaf, nah disitulah kita langsung bisa berwakaf. Dan saat itu juga langsung bisa muncul gitu loh. Artinya ini sedang kita develop bagaimana real time gitu loh. Jadi langsung bisa terkumpul berapa jumlah wakaf dari HRA gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren Nah, banget. Jadi, baru nanti yes. mungkin sehari 2 hari atau sekarang sistem baru sekitar 5 hari kerja untuk terbit sertifikat wakafnya dari LKSPWU gitu. Nanti dikirim ke emailnya masing-masing. Gitu sih. Ya, keren banget. Jadi ditunggu nih buat para teman-teman anggota HRA yang mau ikut wakaf, yang mau ikut bergabung di sini. Bukan yang mau ya, harus. Oh, harus ya. Wah, bener sih, harus. Pengen modal nggak sih? Iya gitu? kan, pengen modal. Untuk kalian juga nih gitu ya, untuk gitu. dari UMKM untuk UMKM, dari Bapak Ibu sendiri nanti balik lagi dan juga bisa memberi modal yang lain juga ya, masuk kan Iya, gitu. jadi kayak patungan bareng-bareng lah gitu. Iya, dan tapi Bapak Ibu bisa dapat juga sendiri. Terus ini juga, aduh, pahalanya ya pastinya. Ya, Wakaf. wakaf uang itu kan simbol ya. Kalau wakaf tanah itu ya kalau kita ngomongin pahala ya itu urusannya kita sama diri atas Iya, ya. iya. Jadi saat kita nyerahin tanah wakaf ya bisa jadi sudah langsung dicatat ya. Cuman kan wakaf kan harus dikelola. Nah Iya. selama tanah itu dongkrok, diem, nggak dikelola, lah nggak ada pasif amal, Iya benar. ya kan? Nggak ada pahala buat kita, gitu loh. Apalagi tanah terus nggak dibangun, terus lama, itu nazirnya dosa. Oh gitu. Oh iya. Jadi saat tanah itu diserahkan itu harus langsung dikelola. Makanya kalau misalnya kita menyerahkan tanah atau bangunan terus ke nazir yang abal-abal, nazir yang tidak punya operasional untuk mengelola itu, sebaiknya jangan. Gitu loh. Kan nanti nggak dapat amal apa namanya jariahnya kita gitu loh kalau nggak dikelola. Iya. Nah, sampai 5 tahun 10 tahun kayak gitu. Nah ini nggak boleh. Karena Dan jatuhnya nanti rusak juga ya. ya bisa rusak, bisa ya kalau tanah kosong sih mungkin enggak, tapi maksudnya jadi tidak produktif. Iya betul. Bisa kebayang kalau misalkan itu tanah itu di atasnya ada minimarket atau mungkin mall atau hotel gitu kan jadi produktif ya. Nah, akhirnya apa? Menghasilkan. Nah, itu baru nanti kita ngomongin soal tadi pahala jariahnya gitu. Jadi kalau cuma nyerahin tanah kosong gitu ya ada sih pahalanya gitu, tapi Pas itu ngasih urusannya sama yang di atas kan kita nggak Iya. tahu kan ya. Nah, gitu. Itu sih. Oke, berarti ya buat anggota-anggota yang harus ya, yang harus kita bakal wakaf nanti, wakafpreneurnya seperti apa, ditunggu tanggalnya aja, nanti kita akan buat webinarnya dari Yes. HRA sendiri, langsung sama OKOC Kemanusiaan yang nanti mengundang juga dari Yayasan lembaganya. Edukasi Wakaf Indonesia atau Yayasan YW. Edukasi Wakaf Indonesia, YEWI ya. YEWI, nah itu pasti langsung dari pakarnya, ilmunya sangat amat apa ya, bisa dikorek lah ya dari situ ya. Iya. Dan kalau masih ada yang mau bertanya atau masih bingung gitu ya, atau ada sedikit yang pengen dipelajari lagi gitu ya, nanti pasti bisa dijawab di situ ya, bisa dibantu jawab gitu kan. Bisa. Ya di sini kita prolog aja nih biar makin penasaran ya. Iya. Biar makin penasaran teman-teman semua. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Pak Salman nih, makin untuk makin bikin penasaran lagi mungkin ya. Closing statement. Closing statement bener. Jadi gini ya Mbak Hauna ya, teman-teman HRA dimanapun berada ya. Jadi ini menjadi solusi buat para UMKM kita. Itu. Jadi kalau kita awalnya urusan modal ini adalah urusan yang klasik, yang ya pokoknya udah ngikuti 7 top itu ya 1 sampai 6 itu lulus lah gitu. Tapi saat ke-7 terus akhirnya ya mentok gitu loh. Karena yang dikasih kan cuma akses doang gitu loh. Saat masuk ke akses itu ternyata ditolak. Iya kan? Ya, bisa Misalkan tidak layak atau mungkin omsetnya belum gede atau
kendala di BI checking misalkan kalau di perbankan gitu itu kan masalah gitu kan. Sehingga ujung-ujungnya ya berhenti sebelum impiannya tercapai gitu loh. Iya. Dianggapnya bahwa satu-satunya cara adalah permodalan itu ya perbankan misalkan gitu itu kan. Akhirnya apa? Jadi mentok di situ. Tapi dengan adanya lahir Wakafpreneur, selain secara pribadi dia mendapatkan ujur atau penghasilan, kan ada dana yang bisa kita grab, kita akses, yang itu bisa untuk leverage atau daya ungkit di bisnis kita dengan syarat dan ketentuan tadi gitu kan ya, itu bisa. Sehingga apa, terjawablah sudah, nggak ada ceritanya masuk ke OKOC, nggak ada ceritanya lagi masuk ke HRA, itu susah Permodalannya. permodalannya, nggak ada, udah disiapin kok gitu loh. Itu seperti itu, dan ini menjawab solusi lapangan pekerjaan. Jadi buat teman-teman HRA yang mungkin, mohon maaf ya, pandemi ini banyak kehilangan pekerjaan teman-teman kan. Ada juga yang mungkin saudara-saudaranya yang usahanya tutup, gulung tikar. Iya betul. Nah, ini coba kita mulai kembali dari Wakafpreneur, menciarkan wakaf, mendapatkan penghasilan dan bisa kembali punya semangat untuk berbisnis gitu loh. Karena sudah disiapkan modalnya. Kan keren ya? Nah itu ya. Satu kata terakhir bahwa ini perlu dimasifkan. Kita nggak bisa keluar-keluar sendirian. Oke, kemanusiaan nggak bisa keluar-keluar sendirian. Nggak. Kita perlu dukungan, semangat, doa teman-teman dari seluruh penggerak. Biar apa? Biar dana abadi permodalan UMKM OKOC itu lebih gede lagi, sehingga apa? Semua orang di OKOC itu bisa terbantu. Gitu. Terbantu untuk membesarkan bisnisnya. Iya. Ya kan? Men-scale up bisnisnya. Karena tidak ditutup kemungkinan nanti kan nggak cuma 10 juta. Kalau memang bisnis ini proven kan bisa kasih lebih gitu loh. Kan gitu. Ya. Jadi itu mungkin pengenalan tentang Wakafpreneur di sini. Nanti akan ada sesi khusus, kita akan membahas, kita akan kupas lebih dalam tentang Wakafpreneur dan potensinya. Dan insya Allah ini menjadi solusi buat teman-teman di para penggerak untuk permodalan dan penciptaan lapangan kerja, sehingga cita-cita daripada OKOC itu bisa tercapai. Karena saya sudah membayangkan begini, Mbak Hona. Yes. Jadi nanti penggerak itu kan ada tingkat daerah, ada tingkat kecamatan. Betul. Sehingga kalau sudah menyentuh ke kecamatan, orang-orang yang ada di kecamatan, teman-teman HRA di kecamatan aktif gitu, itu bisa bikin proyek sendiri. Artinya mereka sendiri ya. Iya, nge-grab dana sendiri melalui jalurnya OKOC HRA gitu kan ya. Untuk kecamatan itu, dari kecamatan ke kecamatan. Sehingga apa? Ini kan one kecamatan, one center for entrepreneurship itu benar-benar terwujud gitu loh. Jadi ada dana abadi sudah sampai ke tingkat kecamatan. Iya. Tingkat kabupaten ada, tingkat pusatnya ada. Waduh, udah keren banget itu. Mantap. Insya Allah ya. Demikian kurang lebih bincang-bincang kita dengan tema Wakafpreneur. Mudah-mudahan kita akan kulik lagi lebih dalam. Saya juga di sini tuh masih tahap belajar, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak salah. Kalau toh salah nanti kita bisa tanyakan ke pakarnya saat kita zoominar atau webinar dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Gitu aja, Mbak. Saya terima kasih banget nih. Terima kasih juga Pak Udah Salman. diundang ke sini. Wah, ini ya kita undang karena menarik banget, dan tadi didengar sendiri ya, pokoknya gila keren banget ya untuk wakaf ini, Wakafpreneur. Nanti kita tunggu sesi khususnya, pasti akan kita kabarkan juga di sosial medianya HR Academy langsung. Ya. Tadi materi hari ini tuh wakaf sama aja dengan bisnis gitu ya. Wakaf mengurus wakaf sama dengan mengurus bisnis. Mengurus wakaf sama dengan mengurus bisnis itu udah keren banget. Tadi udah dijelasin gimana, konsep awalnya seperti apa, akhirnya kayak gimana, dan project kedepannya kayak apa. Nah ini dengan Wakafpreneur ini insya Allah kita akan capai semua yang tadi dibicarakan. Amin. Ini ya. Terima kasih banyak ya. Bismillah. Kita bareng-bareng ya, sambil belajar bareng, sambil invest bareng gitu ya di sini. Terima kasih banyak Pak Salman hadir di salah satu episode podcast. Ya, boleh tambahan satu lagi sedikit. Boleh silakan. Jadi kita di OKOC Kemanusiaan sudah menciptakan namanya support system. Jadi
ada 7 step for success, 7 langkah sukses agar sukses mengembangkan wakafpreneur. Wah. Nah, kita akan launching dalam beberapa hari ke depan, insya Allah itu di MPP, di kantor OKOC. Jadi apa langkah-langkah teman-teman kalau yang sudah menjadi wakafpreneur, ya kan, atau langkah-langkah teman-teman yang nanti sudah mulai berwakaf gitu kan ya. Langkah 1 sampai 7-nya nanti akan kita sharingkan gitu loh. Agar apa? Agar ini menjadi masif dan gercep gitu loh. Kata Pak Menteri itu kan harus gercep ya. Yes, betul. Kalau Betul bila perlu bulan ini semua keluarga itu udah mulai berwakaf gitu kan. Nah, itu nanti kita akan pelajari di 7 Step for Success. Wah. Ya. Nanti kita akan kabarin ke HRA. Wah, terima kasih banyak nih. Thank you Lengkap banget. banget ya, udah dari edukasinya dapet, informasinya dapet, terus tadi ditambahin juga info tambahannya ya, Iya. didampingi sampai nanti. Didampingi nanti dari OKOC Kemanusiaan akan mendampingi mulai dari pendaftaran wakafpreneur sampai ke bagaimana kita bisa pecah telur. Wah. Ya, yang belum pernah berwakaf nih, mulai dari 50.000 itu nanti kita pandu caranya. Wah, keren banget nih, udah paket komplit ya teman-teman. Jadi jangan lupa harus banget ikutan di wakafpreneur Harus, ini. harus wajib. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Salman. Terima kasih Mbak Fauna. Ya. Udah panjang lebar kita. Panjang lebar banget ya, panjang lebar tinggi gitu ya. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini bersama Pak Salman di OKOC Kemanusiaan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai berjumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.